Penyampaiannya itu aja bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Ya, sementara Ibu Supriyani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani karena kondisi itulah kehidupan Ibu Supriyani seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kembali lagi ya si oknum ini ya. Kesannya kok nggak ngotak begitu kan. Gimana yang sedang viral juga bahwa oknum ini ada masalah ya sama guru honorer begitu kan. Tapi kejelasan dari peristiwa itu kan kurang begitu jelas. Karena ini baru keterangan dari anaknya. Gimana oknum ini sekarang mau mendenda ini guru honorer ini 50 juta. Nggak tanggung-tanggung ya. Nggak ngotak gitu ya. Gimana ini guru honorer kamu didenda 50 juta? Gajinya ya, coba dihitung gajinya berapa ya. Ini salah satu mungkin semeton ya yang membuat cerminan pendidikan kita ini amburadul gitu kan. Kalau mau diajar anaknya salah sedikit gurunya disalahkan ya. Dicolek sedikit gurunya disalahkan ya. Jadi kalau memang tidak mau dididik anaknya nggak usah dipersekolahkan itu. Jadi coba kita lihat kronologi semeton ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Saya mau menceritakan kronologis kejadian yang awal mula kejadian permasalahan itu ya. Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 saya telah ditelepon sama Pak Penyidik Pak Jeffrey ya. Dalam percakapannya saya disuruh menuju ke kantor Polsek Baito ya. Di situ akan dimintai keterangan. Ya, setelah itu saya datang di kantor itu, di situ sudah di dalam kantor sudah ada Pak Kapolsek, sudah ada Pak Penyidik, ada kedua orang tua korban dan korban. Ya, di situ pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya. Saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya. Baik. Di situ Tapi, ya. Ibu Supriyani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, jadi tidak pernah mengajar begitu, lantas kemudian bagaimana Bu bisa timbul tuduhan seperti ini? Katanya juga anak tersebut mengalami luka dan kemudian lari ke tuduhan kepada Ibu Supriyani. Iya. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya. Dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Oke, tapi Ibu apakah mengenal kedua orang tuanya ini sampai kemudian orang tuanya ini mendesak supaya anaknya ini mengaku dianiaya oleh Ibu Supriyani? Apakah Ibu ada hubungan atau mungkin ada permasalahan dengan orang tua siswa ini? Tidak ada Bu, tidak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh, beda desa ya. Cuma mungkin kenal sebatas orang tua dengan murid orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito. Gitu Bu. Baik, Bu Supriyani, saya mau ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, barang bukti apa yang sudah disiapkan oleh tim hukum dari Bu Supriyani ini untuk meyakinkan bahwa memang Bu Supriyani ini tidak bersalah begitu dan tidak mengenal sama sekali mengenai murid yang menuduh Bu Supriyani menganiayanya? Ya, jadi terkait oleh alat bukti yang kami siapkan itu pertama itu adalah saksi. Jadi saksi-saksi ini itu guru-guru yang mengajar di sekolah itu. Jadi kami juga telah sementara berkoordinasi dengan saksi ahli. Jadi kedepannya kami juga akan menunjukkan saksi ahli. Baik, Pak Syamsuddin ini kan sudah ditetapkan sebagai terdakwa ya Pak ya. Artinya kan berarti sudah P21 ya begitu. Nah ini barang bukti apa yang dimiliki sampai akhirnya kemudian Bu Supriyani ini sudah jadi terdakwa? Jadi gini, ini bukan lagi P21, hari ini sidang perdana. Jadi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mereka perlihatkan di dalam berkas perkara, yang alat buktinya itu satu buah sapu ijuk,
terus dengan foto luka anak tersebut yang beredar di media sosial. Nah, itu alat buktinya itu. Oke, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Syamsuddin selanjutnya untuk kemudian membebaskan Bu Supriyani dari tuduhan? Ya, yang kami akan lakukan sekarang adalah menghadapi persidangan ini. Karena tadi sudah ada dakwaan, maka minggu depan hari Senin lagi kami akan sidang dengan eksepsi. Di dalam eksepsi ini kita akan uraikan semua apa-apa saja yang kejadian ini. Terus yang kedua bahwa sempat mau di restorasi justice, tapi ini tidak selesai karena berhubung persidangan tadi sudah berlangsung. Jadi mengenai perkara ini untuk kami bisa buktikan dan bebaskan terdakwa ini, ya insya Allah nanti kami akan persiapkan nanti ke depan. Setelah nanti kan kami belum ada, kami mau rapat internal dulu dengan tim kuasa hukum ini. Hal-hal apa yang kami akan lakukan. Baik, Pak Syamsuddin, Bu Supriyani ini informasinya, tapi tolong dikonfirmasi kembali ya. Informasinya Bu Supriyani ini sempat meminta maaf kepada orang tua siswi tersebut. Ya. Jadi Ibu Supriyani ini memang benar, dia telah pernah meminta maaf kepada orang tua siswa. Siswa. Nah, di dalam disuruh mengaku perminta maafnya itu malah justru dijadikan sebagai seolah-olah bahwa dia adalah sebagai pelakunya gitu. Sementara pengakuan dari Ibu Supriyani ini mulai dari tanggal 24 sampai 25, Ibu Supriyani ini sampai 26 dia tidak pernah mengajar di kelas tersebut. Bahkan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah mengajar di situ. Hanya pada saat kebetulan di tanggal 26 ya. Di tanggal 26, Ibu Lilis ini minta tolong kepada Ibu Supriyani untuk mengecek kelasnya, gitu. Jadi kejadian ini, kami juga berpikir, kok aneh gini ya. Jadi kegiatannya tidak pernah dilakukan, nanti di tanggal 26 itu diperintahkan sama itu pun cepat saja, kok di tanggal 26 sudah ada laporan. Oke, baik. Tentu kita berharap permasalahan ini bisa selesai seadil-adilnya, terungkap sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak Pak Supriyadi, Ibu Supriyani dan juga Pak Syamsuddin atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Baik, terima kasih. Nah itu ya, polanya sama sebetulnya, polanya sama dengan yang sebelum-sebelum kita bahas di video ini begitu. Ya, jadi mungkin dia mendesak orang untuk meminta maaf agar itu dijadikan sebagai pengakuan bahwa dia memang melakukan itu begitu. Ya, tapi mungkin maksudnya meminta maaf dari guru honor ini mungkin sebetulnya biar kasusnya tidak panjang lah gitu, dalam arti ya sudahlah kita minta maaf lah gitu kan, walaupun memang beliau mungkin tidak melakukan itu begitu. Tapi hampir polanya sama sebetulnya dengan yang sudah kita bahas ya. Meminta maaf dijadikan sebagai pengakuan bahwa pernah melakukan kekerasan itu begitu. Itu liciknya ya, liciknya. Jadi gimana sih? Coba kita dengar keterangan dari kepolisian sama keterangan dari kepala desa gitu. Ini dia videonya. Perkara ini sebagaimana yang beredar di media bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang tidak benar kepada terlapor. Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax. Dipanggil ke sana, bagaimana Pak, saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Suryani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5 kanit dari Pak Kanit, Pak Kanit Reskrim. Jadi muncul ini angka dari Pak Kanit, Pak Amir? Iya. Nah, setelah itu saya tanya, ini 5 apa? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar. Berapa? 50. Iya, seperti itu. Saya melakukan prosesi mediasi ke rumahnya Pak Bowo, namun tidak membuahkan hasil. Dalam artian masih minta waktu untuk berdamai. Namun seiringnya berjalannya waktu, dari pihak Pak Katiran menyambangi rumah saya untuk menanyakan bagaimana Pak terkait perkembangan perkara yang dialami istrinya. Nanti saya coba komunikasi ke pihak Polsek. Kebetulan di sana saya ketemu Pak Kanit, yaitu Kanit Reskrim, Pak Amir, yang mana dia menyampaikan bahwa untuk proses itu belum ada titik temu karena ibu saudara Alpa itu belum bisa memaafkan, dalam artian masih minta waktu. Awal dengan artinya mungkin pihak keluarga
menyampaikan bahwa bagaimana Pak, saya ingin cepat selesai ini masalah karena menyangkut beban juga bagi istrinya, seperti itu. Yang pertama dengan inisiatif penyampaian dari Bapak Katiran menyiapkan dana 10 juta. Saya sampaikan ke pihak Pak Kanit Reskrim, namun beliau akan bertanya kembali kepada yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini Pak Bowo. Setelah itu Pak Kanit menyampaikan belum mau Pak. Nah, saya kembali tanya kepada Bapak Katiran, bagaimana, berapa mampumu, dalam artian yang kamu siapkan untuk bisa membantu. Itu yang dia siapkan 20 juta. Nah, setelah muncul angka 20 juta itu, saya sampaikanlah ke Pak Kanit Reskrim, dalam hal ini yaitu Pak Amir. Namun sesampainya di sana saya menanyakan nanti saya komunikasikan kembali atau menyampaikan nanti hasilnya, seperti itu. Ternyata setelah itu tetap belum bisa, artinya mamanya kembar belum bisa memaafkan, dalam artian belum bisa mungkin proses damai seperti itu, atau ibu korban. Lanjut itu dengan munculnya angka 5 juta itu, kebetulan saya dipanggil ke sana. Bagaimana Pak, saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Suryani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5. Saya tanya, itu dari Pak Kanit Reskrim. Dari muncul dari angka dari Pak Kanit, Pak Amir. Ya. Nah, setelah itu saya tanya, ini 5 apa? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar. Berapa? 50. Iya, seperti itu. Jadi sepulangnya itu nanti Pak saya akan sampaikan kepada pihak terlapor, yaitu setelah saya tanya Ibu Suryani itu melalui suaminya, mohon maaf bukan Suryani tapi Supriyani, melalui suaminya, bagaimana ini ada angka yang dia sampaikan ke saya. Wah, kalau itu Pak berat sekali. Berat sekali. Terus bagaimana ini? Nah, kalau begitu Pak, prosesnya dilanjut saja sesuai penyampaian dari Bapak Katiran selaku suaminya Ibu Supriyani SPD. Supriyani SPD, mohon maaf. Ya. Oke. Jadi seperti itu Pak, artinya munculnya dana 50 juta itu memang bukan keluar dari Pak Bowo, tetapi melalui Pak Kanit. Betul-betul mereka nggak ngotak begitu ya, 50 juta. Dengan kasus yang belum jelas juga begitu, dengan acuannya bahwa permintaan maaf berarti karena dia udah minta maaf, itu berarti benar pernah melakukan begitu. 50 juta. Jadi ini mungkin ya yang membuat pendidikan akhlak itu tidak mau dijalankan mungkin di setiap sekolah begitu kan, takutnya karena namanya perubahan akhlak itu memang agak sedikit keras lah ya, dicolek-colekin enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa dong. Kita dulu, saya aja waktu dulu itu sampai penggaris apa segala macam itu dipukul ke kita, mohon maaf semeton ya, mungkin yang angkatan-angkatan atas ini mungkin tahu bagaimana pendidikan kita dulu, tapi justru di situ memang kita dirubah karakter biar disiplin, biar patuh, biar taat begitu ya. Jadi kalau dimanjakan seperti ini gitu kan, jadi anak-anak tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar begitu ya. Dimanjakan boleh, tapi jangan kelewatan ya. Guru pun dilawan, karena banyak juga video berada di sana, guru-guru dilawan karena pendidikan moral itu sudah nggak ada. Karena kalau diajarin sedikit saja, orang tuanya justru yang bermasalah ini ya. Dan ini sebetulnya menimbulkan beragam juga pendapat dari para masyarakat begitu, tidak terlebih orang-orang yang memang concern di sini gitu ya, termasuk anggota dewan juga, para pakar juga menyoroti kasus ini. Jadi menarik untuk disaksikan sebetulnya. Kita mulai dari Abang Reza ya, ini dia. Andri, kuasa hukum. Pak Andri, menurut pengakuan Aibda Wibowo Hashim, orang tua MCD, mediasi sebenarnya sudah dilakukan, ada didampingi kepala sekolah, kepala desa, kemudian juga Ibu Supriyani datang sendiri ke keluarga korban 2 kali, selebihnya ketemu di Polsek. Tetapi Pak Wibowo juga mengatakan berulang kali bahwa
belum ada kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan apa yang diminta oleh kesepakatan apa yang disetujui oleh pihak korban? Iya, jadi proses mediasi ini memang beberapa kali dilakukan. Tapi ada sejumlah permintaan yang itu tidak masuk akal. Yaitu? Jadi, ya hasilnya Ibu Supriyani dituntut untuk mengaku dan minta maaf, ya. Kemudian dia diminta juga untuk uang itu supaya kasus ini ditutup 50 juta. Nah, itu informasinya disampaikan oleh kepala desa yang menerima informasi dari penyidik. Karena penyidik menyampaikan ini permintaan dari orang tua korban. Ya. Pak Andri, mohon maaf ini sekaligus diluruskan boleh ya Pak? Jadi baik dari Kapolres Konawe dan juga ke ayah Pak Wibowo Hasim mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada permintaan uang. Kemudian justru ada amplop putih yang disodorkan oleh suami dari Ibu Supriyani. Apakah itu benar? Ya, itu yang kami perlu luruskan juga bahwa informasi ini informasi dari penyidik. Ya, itu sudah diakui kepala desa, ada videonya kepala desa itu. Nah, mengatakan bahwa ada permintaan uang seperti itu. Ya. Sementara kan kita ketahui bahwa Ibu Supriyani ini guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Baik. Permintaan uang itu apakah 50 juta sesuai kabar yang seliweran? 50 juta. 50 juta. Kalau 30 juta yang di amplop putih yang disodorkan oleh kepala desa, apakah itu benar? Enggak ada. Pak Desa tidak pernah menyodorkan uang seperti itu. Baik, begitu juga dengan permintaan maaf, memang sejak awal tidak disampaikan oleh Ibu Supriyani? Ya, permintaan maaf termasuk ada satu permintaan lagi bahwa Ibu Supriyani tidak boleh lagi mengajar di situ, di SD 4 Baito. Baik, boleh diulangi Pak Andri, apakah Ibu Supriyani sejak awal ketika ketemu dengan keluarga korban sudah mengutarakan permintaan maafnya? Ibu Supriyani dari awal, karena dia dipanggil di Polsek, ya di Polsek, dari awal sudah diminta untuk mengaku. Nah, Ibu Supriyani ini kan dari awal sudah menyatakan, menyangkal. Dia tidak melakukan karena yang dituduhkan itu dia memukul siswa itu di kelas 1A. Sementara Ibu Supriyani itu kelas 1B. Dia mengajar sampai jam 10. Ibu gurunya yang 1A, Ibu Lili, sudah mengaku bahwa tidak ada Ibu Supriyani datang di situ. Karena dia yang mengajar di situ dari pukul 7:30 sampai jam 10. Gitu. Baik, artinya saya ulangi sekali lagi Pak Andri, mohon maaf, tidak ada pernyataan maaf dari Ibu Supriyani ya? Ibu Supriyani tidak ada karena dia tidak pernah melakukan itu, seperti itu. Baik, Mas Reza, ada yang menyampaikan bahwa permintaan maaf itu linear dengan pengakuan salah. Jadi sebenarnya seperti apa? Kalau kita mau berdamai, kita harus mau meminta maaf. Intinya seperti itu singkatnya. Apakah itu bisa dibenarkan? Memang ada semacam ketentuan tidak tertulis, tapi sudah menjadi sebuah praktek lazim bahwa pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya lewat restoratif justice, pertama harus diawali dengan permintaan maaf. Yang kedua, tidak harus ada pemberian maaf. Dan yang ketiga, tidak ada batasan waktu hingga mencapai sebuah tanggal tertentu, misalnya bahwa kesepakatan harus dicapai. Praktek-praktek semacam ini sudah menjadi kelaziman. Namun kita tidak juga bisa pungkiri bahwa masyarakat kita memang mengutarakan permohonan maaf itu tidak semata-mata dalam konteks bersalah. Maaf lebih sebagai merupakan bentuk kesantunan, katakanlah demikian, sebagai bentuk empati, sebagai bentuk pengakuan bahwa ada persoalan di antara kita, kendati persoalan tidak serta-merta bisa disinonimkan sebagai bentuk kesalahan. Yang saya khawatirkan pertama, kalau memang ada tuntutan untuk membayar sekian puluh juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi, maka pertanyaannya adalah angka sedemikian fantastis itu keluar dari matematika seperti apa? Apakah terukur atau tidak? Karena sekiranya angka puluhan juta rupiah itu, kalau ada ya, itu tidak terukur, tidak jelas juntrungannya, tidak ada rumusannya, maka patut kita khawatirkan bahwa ini merupakan cara untuk mengeksploitasi sebuah kasus guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengintimidasi, menekan, menyudutkan orang yang dianggap telah melakukan perbuatan pidana. Saya sama sekali tidak memandang ini merupakan bentuk itikat yang baik bagi sebuah mekanisme restoratif justice. Bahwa ada satu pihak yang disebut oleh penasihat hukum sudah datang, mengajukan pernyataan A, B, C, dan seterusnya, itu mencerminkan adanya itikat restoratif justice. Tapi sekali lagi, kalau angka-angka yang spektakuler itu tidak jelas asal muasalnya,
justru tidak ada etikat baik dari pihak lain untuk restoratif justice. Apakah 50 juta yang disampaikan oleh keluarga korban untuk Ibu Supriyani itu disampaikan secara eksplisit, waktunya kapan, dan siapa saksi yang saat itu ada? Pak Andri? Pak Andri? Pak Andri bisa dengar? Ya, 50 juta itu disampaikannya kapan, secara eksplisit oleh siapa, kepada siapa, dan ada saksi siapa saja saat itu, Pak? Iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya, itu uang 50 juta. Karena kebetulan orang tua korban ini kan juga adalah anggota Kanit Intel ya di Polsek Baito itu. Nah, terkait permintaan itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi Supriyani. Karena Supriyani ini adalah guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Ya, maksudnya untuk biaya hidup saja sudah susah, apalagi ada permintaan seperti itu. Tapi memang disampaikan secara eksplisit ya Pak, ada penyidik juga saat itu ya? Iya, jelas. Bahwa informasi itu kami sudah klarifikasi ke kepala desa juga. Baik, apakah dari kuasa hukum, mohon maaf, sempat menyampaikan juga bahwa 50 juta itu sebenarnya penggunaannya untuk apa saja, atau mungkin dari kuasa hukum menyebutkan angka lain, seperti apa perkembangan komunikasi setelah itu? Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Ya, sementara Ibu Supriyani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani, karena kondisi itulah kehidupan Ibu Supriyani seperti apa. Baik, peristiwa sendiri terjadi tanggal 26 April. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febrisa mengatakan bahwa karena tidak ada titik temu, proses ini berlanjut hingga pada 26 September 2024, di mana kasus itu kemudian P21. Apakah memang dari awal dari kuasa hukum tidak mendorong adanya tadi permintaan maaf, memang misalnya itu yang diminta oleh keluarga korban, ataukah memang sebenarnya bukan permintaan maaf yang diminta oleh keluarga korban, melainkan uang 50 juta itu? Ya, intinya seperti itu, bahwa yang ditekankan adalah masalah permintaan uang, ya, untuk menutup kasus ini. Itu menjadi tradisi kita begitu kan, bahwa benar apa yang disampaikan tadi oleh Abang Riza, bahwa sebenarnya permintaan maaf itu bukan untuk mengakui kesalahan, tapi kan bentuk kesantunan begitu ya. Tapi di mata hukum, menurut orang-orang yang nggak paham tentang etika, tentang kesantunan, ini dianggap sebagai orang yang mengakui bahwa itu adalah benar yang dituduhkan begitu. Ini kan kalau menurut bahasa kasar saya semeton ya, ini adalah bentuk jebakan semeton ya, jebakan untuk yang mau merekayasa kasus atau mau mencari keuntungan dalam kasus ini. Ini kan sesuatu yang, mohon maaf, kurang ajar begitu kan. Nggak habis pikir ya. Ada saja oknum-oknum yang tidak jelas seperti ini. Kita lanjutin semeton ya. Ini anggota dewan juga menanggapi ini, itu Mbak Dia Vitaloka ya. Ini dia videonya. Orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice. Kali ini Justice for Ibu Supriyani. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyani, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditahan polisi. Indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya. Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyani dipanggil sama Polda, dan ketika dipanggil kita cek kebenarannya. Katanya langsung ditahan. Masya Allah. Yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Guru honor diminta uang damai 50 juta karena negur muridnya.
Lah kalau 50 juta itu untuk dikembalikan kan dengan gaji honor. Kalau dia honornya 300.000 itu akan selesai selama 13 tahun 10 bulan. Masya Allah. Kalau dia itu dapat honornya 500.000 akan selesai 8 tahun 4 bulan. Kalau honornya 1 juta itu akan rampung mengembalikannya kalau sudah honor selama 4 tahun 2 bulan. Gimana menurut Bapak Ibu? Ini kan beritanya santer kemarin di Metro TV, di mana-mana, luar biasa. Ada seorang guru honor yang negur anak muridnya karena bapaknya adalah polisi, sehingga untuk damai itu diminta 50 juta. Itu berita yang sudah tersebar di mana-mana. Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya, muridnya suruh ngajar bapaknya sendiri, biar pinter, biar disiplin, kan polisi, itu biar pinter, biar mau ibunya juga baik jiwa, berarti karakternya juga bagus, ya kan? Biar diajar ibunya sama bapaknya saja. Ya, semoga sukses dan anak ini nggak malu nanti hidup di masa depannya. Kira-kira. Kami menangis kepada saya, dia tidak pernah melakukan sekejam itu terhadap siswanya. Yang mengharu biru tadi saya ketemu dengan Ibu Supriyati, dia tidak pernah ketemu dengan anaknya Pak Wibowo, polisi dia tidak pernah ketemu anak itu. Jadi awal kejadiannya itu dia ditelepon mulai dari bapaknya dan istrinya bahwa si anak ini kan berkembang. Anak ini kelas 1, peristiwa ini kan sekitar bulan April lalu, bulan April lalu. Di kelas 1 sudah di kelas 2. Jadi ibu ini memandikan anaknya, tiba-tiba anaknya itu dia melihat ada luka. Terus ditanya, saya curiga sebenarnya kejadian ini salah paham saja antara orang tua. Menurut saya orang tua sang Pak polisi ini oknumnya, bukan polisi, oknum Pak Wibowo. Orang tua oknum Pak Wibowo ini menurut saya terlalu percaya kepada anaknya. Dia mengatakan bahwa Ibu Supriyati yang melakukan itu, padahal semua guru bersaksi di situ, murid-murid semua bersaksi. Itu hari Rabu yang ditentukan kejadian itu memakai batik itu tidak ada. Makanya aneh ini kejadian. Saya tidak tahu sampai kemudian tiba di kejaksaan dan dia di pengadilan tanggal dari mana ini permainannya. Ya, jadi benar-benar menurut saya ini adalah kriminalisasi. Ya, saya tidak menyuruh juga guru Sulawesi Tenggara, tapi ini tidak bisa didiamkan menurut saya. Tidak bisa didiamkan. Karena ini kezaliman. Kenapa kalau kita diamkan menurut saya ini akan melahirkan orang-orang tua baru yang lain yang akan sesuka hatinya dengan guru. Ya. Jadi ibu ini menelepon, dia bilang, Bu, kamu katanya memukul anak saya. Dia bilang, memukul bagaimana katanya? Dia tidak pernah ketemu sama anaknya itu. Nah, kejadian ini sebenarnya sudah lama. Jadi di situ pertama itu ada namanya penyidikan, diperiksa. Betul. Saya curiga dari situ ada ruang yang menyebabkan mungkin ini sampai tidak dikejaksaan. Iya, betul. Jadi Ibu Supriyati ini diajak oleh penyidik itu, dia bilang, Bu, kamu datang saja katanya di rumahnya pribadi Pak Wibowo ini, minta maaf saja katanya, sudah damai. Iya. Tapi dia bilang, Ibu Supriyati bagaimana sama minta maaf, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Dia bilang itu kalau orang minta maaf itu katanya sudah nanti tuntas. Nah, jadi ada, menurut saya di situ minta maaf ini ruang. Jadi dia direkayasa sedemikian rupa. Dia dipaksakan dia meminta maaf, mengakui kesalahannya, padahal dia sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Kami pengurus dan anggota PGRI Kecamatan Lalembu menyatakan sikap. 1. Mengutuk keras kriminalisasi Ibu Guru Supriyani SPD, Guru SD 4 Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. 2. Menuntut pembebasan Saudara Supriyani SPD dari segala tuntutan hukum. 3. Menghimbau seluruh anggota PGRI Kecamatan Lalembu untuk memberikan dukungan moral dengan aksi solidaritas tanggal 24 Oktober 2024. Demikian pernyataan sikap dari kami. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes!
Lagi-lagi bangsa ini memperlihatkan bahwa hukum di negeri ini lebih tajam ke bawah daripada tajam ke atas. Di Konawe Selatan ada guru honorer yang dicebloskan ke penjara karena dituduh menganiaya anak muridnya, di mana wali murid dari siswa itu adalah seorang polisi. Realitanya setelah diselidiki ternyata anak ini jatuh sendiri dan memar di daerah pantatnya. Tetapi Bu Supriyani dituduh menganiaya anak muridnya dan diminta 50 juta kalau tidak ingin dipenjarakan katanya. Guru honorer yang jasanya selama ini sangat besar untuk negeri ini, yaitu mencerdaskan anak bangsa, sampai detik ini penghasilannya belum dipantaskan oleh negara, kok malah mau diperas seperti ini. Ayo saya ajak seluruh masyarakat Konawe Selatan, kita dampingi Ibu Supriyani. Jangan biarkan seorang guru honorer yang sudah banyak jasanya di daerah Konawe Selatan, khususnya dalam mencerdaskan anak bangsa, berjuang sendirian. Jadi begitu sebetulnya ya. Mudah-mudahan sih selesai begitu ya. Selesai dengan bagus lah. Karena kalau tidak ini selesai, ini kembali lagi daftar berikutnya yang mencoreng instansi begitu hormati begitu sebetulnya. Tidak elok sekali ya, dan malu kita mendengar begitu ya. Nggak ngotak ya, kalau saya sebut nggak ngotak begitu. Ya, honorer 300.000 gaji per bulan, didenda 50 juta. Enggak ngotak betul ya. Tapi mudah-mudahan dengan ini ada salah satu PR juga untuk pemerintahan baru kita sebetulnya ya, menata atau menata ulang kembali gimana sih birokrasi di instansi ini biar terarah lah, biar biar normal kembali ya. Dari video sudah sebetulnya ya, jangan cepat termakan waktu, sudah jaga persatuan nasional serta persatuan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.